Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Indarti, NPM 1911080158 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 3 UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Sosial yang diampu oleh dosen Bunda Siti Rodatul Jannah MPD. Di sini yang akan saya bahas yaitu interaksi sosial dan pengaruhnya. Sebelum kita bahas secara rinci, ada 3 poin teratas yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian interaksi sosial, yang kedua ada ciri-ciri dan bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Baiklah, kita mulai dari A, pengertian interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Menurut pendapat beberapa ahli, interaksi sosial adalah satu, hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan terhadap perkelompok atau sebaliknya. Yang kedua, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya, baik secara individu maupun kelompok. Poin yang kedua, B, ciri-ciri dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial memiliki ciri satu, adanya 2 orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Dan yang ketiga, ada diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi ke dalam kedua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif, di mana asosiatif merupakan interaksi sosial yang bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kerjasama atau cooperation, di mana terbentuk karena adanya masyarakat menyadari mereka mempunyai kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, yang kedua ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah atau mengatasi ketegangan yang ada. Yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat ada akulturasi. Selanjutnya adalah disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisah dan berbentuk pemisah dan terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada persaingan atau competition, yaitu suatu persaingan yang dilakukan perseorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kontroversi. Proses sosial yang berada di antara persaingan atau pertentangan atau konflik. Dan yang ketiga ada konflik, yaitu proses sosial antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham sehingga menimbulkan jurang pemisah. Selanjutnya ada poin C, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Menurut Setiadi dan kawan-kawan, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial sebagai berikut, yaitu yang pertama ada faktor imitasi, yaitu imitasi dapat membawa seseorang untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sugesti.
pengaruh psikis baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari orang lain. Yang ketiga, ada identifikasi. Dalam psikologi berarti dorongan bentuk menjadi identik atau sama dengan orang lain baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan yang keempat yaitu simpati, perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.